Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 33. Dek, malu ah. Masa ke sekolah pakai baju tidur gitu, gambar Doraemon lagi. Alika dari tadi membujuk Akil yang tidak mau pakai baju sekolah. Tapi tas ransel sudah ada di punggung anak itu. Nggak mau. Akil malah berlari menjauh. Sadar dengan kondisinya yang sedang hamil, Alika tidak mungkin mengejar. Ia malah memanggil Safa. Kak, kakak, coba sini sebentar, panggil Alika. Safa yang sedang rebahan sambil membaca novel terlihat menghela napas panjang. Ia sebenarnya tidak suka diganggu, tapi ibunya memanggil. Dengan terpaksa ia menaruh novel kesayangannya itu lalu keluar dari kamar. Kenapa, Mi? Tanya Safa. Kejar dulu Akil, katanya mau sekolah, tapi baju tidurnya nggak dilepas. Mana belum mandi lagi. Iya, Safa berjalan lesu mencari keberadaan adiknya. Sedangkan Alika duduk karena merasa lelah. Ia baru saja selesai membuat puding untuk dibawa ke sekolah. Sekarang beraktivitas sedikit saja sudah membuat Alika mudah lelah. Kehamilannya kali ini berbeda. Mungkin karena faktor usia juga. Ia mengelus perutnya yang masih rata sambil bersandar di sofa. Kenapa sayang? Ada yang sakit? Syafiq bertanya lalu berjalan mendekat dengan laptop di tangannya. Rasanya capek. Padahal tadi aku cuma bikin puding doang, tuturnya. Mau mas pijitin? Tawar Syafiq. Alika menggelengkan kepalanya. Enggak, badan aku sensitif banget. Aku nggak mau dipegang-pegang. Syafiq terkekeh geli. Biasanya kamu yang nempel. Terus sekarang nggak mau dipegang-pegang. Lelaki itu tidak ke kantor untuk hari ini. Karena kemarin ia baru saja menyelesaikan proyek besarnya. Dengan membangun perumahan elit yang model satu rumah. Dan yang lainnya berbeda. Membangun 50 rumah yang menghabiskan biaya sampai 300 miliar. Pertama kalinya ia menangani proyek seperti ini. Syafiq tentu tidak bekerja sendiri. Ia bekerja dengan timnya. Sekarang ia dan juga beberapa tim yang bekerja dalam proyek ini bisa libur untuk 1 sampai 2 minggu. Syafiq bukan pimpinan yang gila uang. Ia juga memikirkan para karyawannya dan harus membuat mereka sejahtera, juga nyaman bekerja padanya. Wajar saja jika karyawan Syafiq sangat loyal karena Syafiq memperlakukan mereka dengan baik. Bagus nggak? Tanya Syafiq lalu memperlihatkan desain di laptopnya. Beda dari desain yang biasa kamu bikin, tapi keren loh. Desain buat siapa? Alika balas bertanya sambil menatap sang suami. Hadiah pernikahan kita buat pengantin baru, bisik Syafiq. Serius mas? Mata Alika berbinar. Syafiq mengangguk. Kita sebenarnya pernah lo ngomongin ini, tapi kayaknya istri mas ini udah lupa. Ia mencubit gemas ujung hidung Alika. Alika mengerinyit. Masa sih? Iya, tapi ngomongnya juga udah lama juga sih. Dulu pas anak-anak baru aja masuk sekolah dasar, tutur Syafiq. Alika melayangkan pukulan di lengan suaminya itu. Itu udah belasan tahun, wajar dong aku lupa. Kirain baru kemarin-kemarin mas ngomong ini. Ayah 3 anak itu malah tertawa. Tapi mas,
Apa matiin? Alika menggantungkan ucapannya. Mengerti dengan maksud sang istri, ia langsung menggenggam tangannya. Insya Allah matiin gak bakalan salah paham. Lagi pula ini memang keinginan dan janji Mas dari dulu. Mas mau anak-anak tinggal di rumah yang desainnya Mas buat sendiri. Tidak salah memang, karena seorang ayah pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan janji yang sudah terucap jangan sampai diingkari. Syafiq juga tidak bermaksud merendahkan ataupun meragukan kemampuan matiin untuk memberikan tempat tinggal bagi Hana. Tapi ia terlanjur berjanji. Ia yakin menantunya juga bukan orang yang akan berpikir buruk. Mas, soal Rafael, dia harus dikasih tahu dong kalau Hana udah nikah. Kasihan kalau terus menunggu harapan kosong. Alika mengalihkan pembicaraan saat mengingat Rafael. Ia merasa kasihan juga pada pemuda itu. Dia memang harus tahu, seenggaknya nunggu kondisinya pulih dulu. Umi, belum sempat Alika menyelesaikan ucapannya, terdengar suara teriakan Safa. Tiap hari pasti ribut, Alika mengomel lalu berjalan ke sumber suara. Sedangkan Syafiq yang sudah tahu apa yang akan terjadi, kini fokus kembali menatap laptop. Udah, lihat nenek juga ikut basah. Bu Rita berteriak saat Akil menyemprotkan selang ke sembarang arah. Karena tidak ingin membuka baju tidur barunya, Akil merebut selang dari tangan sang nenek yang sedang menyiram tanaman, lalu mengarahkannya pada Safa yang terus mengejar Akil. Akil tertawa puas melihat Safa basah kuyup. Ibu ke dalam aja, ujar Alika. Ia tidak mau ibunya sampai basah kuyup seperti Safa. Awas ya, Safa berlari ke arah Akil dan mencoba merebut selang itu. Karena sulit, ia mengarahkan sedikit ke bagian atasnya, mengenai wajah Akil hingga membuat anak itu mangap-mangap. Seperti ikan saat semprotan air mengenai wajahnya. Sekarang Akil juga ikut basah. Kakak udah. Aduh, itu rasanya tasnya ikut basah nanti, tegur Alika dari teras. Ia juga tidak ingin ikutan basah jika mendekat. Ya, baju dedek basah. Akil berteriak lalu melepaskan begitu saja selangnya. Hingga Safa yang berniat menarik, kini malah terjungkal karena tidak tahu jika sang adik akan melepaskan selang. Bukannya menolong, Alika malah tertawa melihat Safa terjatuh sambil memegang selang. Safa tidak langsung bangkit, ia malah tiduran di rumput. Umi malah ngetawain bukannya nolongi anaknya, Safa ngomel. Setelah diam beberapa saat, ia mengarahkan selang itu pada Akil. Semprotannya lumayan keras karena Safa menambah kecepatan semprotan air hingga membuat Akil yang kini terjungkal. Kakak nakal, dedek jatuh, bajunya basah, jeritnya. Keran ditutup membuat air tidak lagi keluar dari selang. Siapa lagi yang melakukannya kalau bukan ayah mereka? Malah main air, dedek katanya mau sekolah. Ayo mandi, hari ini Abi yang nganter, ujar Syafiq sambil melambaikan tangan pada Akil. Nggak mau sekolah, baju dedek basah. Akil menangis sesegukan. Alika mengusap wajah Akil yang basah, lalu melepaskan tas dari tubuh Akil. Beruntung karena tasnya tidak terlalu basah, dan buku-buku di dalamnya tidak menjadi korban kejahilan Safa. Ia dan Akil kalau sudah bertengkar akan sama-sama seperti anak kecil. Sekolahnya kan pakai baju seragam. Masa sekolah pakai baju tidur? Nanti ibu guru marah, tutur Alika sambil menuntun Akil masuk ke dalam rumah. Safa masih betah di posisinya, menikmati saat sinar matahari menerpa tubuhnya. Ia memejamkan mata untuk menghindar dari silaunya sang mentari. Kak, cepat ganti baju biar gak masuk angin, tegur Syafiq. Suami siaga itu kini mengambil alih alat pel untuk mengeringkan lantai yang basah
karena cipratan air. Tidak ingin sampai ada yang terpleset, apalagi Alika. Padahal Syafiq bisa saja menyuruh Syafa untuk melakukan itu. Bukankah hidup Alika terlihat sempurna? Memiliki suami yang soleh dan setia, tidak kekurangan materi, tubuhnya juga sehat, ibunya masih ada, memiliki anak kembar. Yang menjadi ujian bagi Alika adalah anak istimewanya, Syekil. Tidak semua orang mampu untuk merawat anak istimewa. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.